Selamat sore sahabat Hermina, bertemu lagi dengan saya Dr. Khairunisa, saya dokter umum di Rumah Sakit Hermina Pandanaran, dan ada Dr. Gigi Syarifah Nova di sini. Yang hari ini nanti kita akan membahas topik tentang solusi untuk gigi impaksi, ya dok ya. Iya. Selamat sore dokter. Selamat sore dokter Nisa, sehat dok? Sehat dokter, alhamdulillah. Hari ini nanti kita mau bincang-bincang santai ya dok ya, tentang solusi tentang gigi impaksi nih dok. Sebenarnya nih dok, kalau dari masyarakat umum ini kan sering nih dok, dikit-dikit impaksi. Sebenarnya impaksi itu apa sih dok? Iya, terima kasih dokter Nisa. Saya juga mau nyapa dulu sahabat Hermina ya. Selamat sore sahabat Hermina semuanya, salam sehat. Kita mau bahas tentang gigi impaksi. Tadi ya, gigi impaksi itu apa sih? Kok akhir-akhir ini banyak nih orang kayaknya dikit-dikit impaksi gitu ya dok ya, dikit-dikit impaksi. Impaksi itu sebenarnya tidak melulu gigi geraham pojok belakang. Cuma memang itu adalah semua gigi yang dia tidak cukup tempatnya nih sahabat Hermina untuk keluar, untuk bertumbuh gitu. Jadi dia nggak bisa memaksakan diri keluar, akhirnya karena terhalang maka itulah menjadi gigi impaksi. Banyaknya memang di gigi geraham bungsu, gigi pojok belakang. Tapi selain gigi pojok belakang geraham juga kita ada di gigi taring juga ada. Dan untuk di atas itu di gigi depan itu ada loh dok gitu, yang dia nggak bisa keluar, ngumpat gitu ya gitu. Ibaratnya itu sebenarnya impaksi konsepnya adalah dia nggak bisa keluar dengan baik. Paling banyak memang di geraham bungsu, tapi di tempat yang lain juga bisa saja terjadi. Gitu dok. Ternyata juga bisa ya dok ya, dia tuh impaksinya di depan itu ya dok. Karena selama ini biasanya orang-orang pada ngeluhnya bagian belakang dok. Iya. Terus dok, untuk solusinya nih dok, biasanya kalau gigi impaksi kayak gitu, apakah harus selalu ada tindakan operasi dok? Apakah bisa dengan misalkan tindakan pemasangan kawat gigi atau gimana itu dok? Oke, kalau gigi impaksi karena konsepnya adalah dia nggak cukup ruang, maka kitalah yang kalau bisa kita sediakan ruangnya, berarti kita bisa kelola. Kalau tidak bisa kita sediakan ruangnya, baru mungkin harus dihilangkan atau dieliminasi, seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi boleh nggak sih dok kalau kita pakai kawat gigi aja? Boleh, kalau ruangnya masih cukup. Makanya untuk gigi impaksi itu nggak bisa kita ngelihat secara klinis saja langsung bilang, oh ini impaksi nih, enggak gitu ya. Jadi ada perhitungannya, ada penunjangnya. Ini di Hermina ada nih dok, gitu. Kita cukup di foto panoramik doang, ntar bisa kelihatan gitu gigi impaksi ini posisinya bagaimana. Mungkin nggak untuk kita buka jalan untuk dia keluar misalnya gitu ya, karena dari gigi impaksi memang idealnya adalah namanya odontektomi dok, proses pengambilan gigi impaksi. Tapi ketika itu misalnya hanya operkulumnya saja yang tertutup, gusi di atasnya aja tuh dok yang tertutup, berarti kita bisa nih cuma operkulektomi misalnya selama ruangnya itu masih cukup gitu. Kalau misalnya tadi bisa nggak sih kalau dikawatin aja gitu ya dok? Bisa sahabat Hermina. Jadi kalau misalnya gigi, kebetulan gigi geraham di depannya udah nggak ada nih, terus gigi belakangnya impaksi, gak usah berpikir impaksinya itu mungkin untuk dihilangkan. Bisa bertemu dengan dokter spesialis ortodonti, nanti itu akan diatur sedemikian rupa dengan kawatnya itu tadi untuk lebih ke depan kan. Tapi selain itu juga sebenarnya ini yang masih jarang terjadi di Indonesia. Gigi impaksi ini yang gigi belakang. Kalau misalnya gigi geraham pertamanya itu udah rusak, terus dia punya gigi belakang yang impaksi. Gigi impaksi ini nih yang kita pindahin ke sini nih dok. Cuma tentu ada syaratnya ya, umur juga kan ya. Kalau orang yang sudah sepuh kan tulang-tulangnya mungkin akan lebih lama untuk beradaptasi dengan, meskipun itu dari tubuh dia sendiri ya. Namanya replantasi gigi. Jadi kita mengganti yang udah rusak dengan gigi kita sendiri yang dia ternyata misalnya impaksi. Itu juga bisa dok. Karena sekelumit si gigi impaksi ini sebenarnya satu hal yang sekarang banyak terjadinya. Kalau boleh sharing nih dok, itu kenapa sih? Banyak kan yang bilang dulu kok zamannya kita enggak gitu ya, atau zaman orang tua kita enggak gitu ya dok. Itu tuh sebenarnya sahabat Hermina lebih ke kebiasaan hidup kita sehari-hari. Sekarang coba deh saya tanya sama sahabat-sahabat Hermina nih ya dok, kalau makan sekarang pakai daging yang alot sedikit aja dibuang kan pasti gitu ya. Ya kan dokter juga kan ya dok. Sekarang kita kalau makan steak juga kan udah diiris udah yang empuk baru gitu kan ya dok. Tapi kalau misalnya yang zaman dulu itu kan nggak mungkin seempuk itu. Mana ada zaman dulu yang kita pakai presto atau pakai oven gitu ya gitu. Dan itu salah satunya membuat kondisi patologis di rongga mulutnya, membuat gigi itu jadi nggak kerja kan.
Nah, jadi dia nggak optimal untuk tumbuh. Itu cuma salah satunya. Ada banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan seseorang untuk terjadinya impaksi. Jadi salah satunya itu aja, habitual activity kita aja itu sekarang udah menyenangkan kan ya. Jadi makan kalau nggak lunak gitu, kalau nggak nyaman itu nggak mau kan ya dok. Itulah gitu. Terus nih dok, semisalkan nih dok, itu kan gigi impaksi kan sakit banget ya dok ya. Lalu komplikasinya nih dok, misalkan ada pasien yang nggak mau untuk diambil giginya, itu tuh akan berakibat apa sih dok untuk jangka panjang? Oke. Si gigi impaksi ini tuh kenapa sih dia sampai harus nggak ada gitu ya? Dan kenapa harus ke bedah mulut itu? Kadang ke GP, ke dokter gigi saja itu tidak diakomodir gitu ya. Sebenarnya lebih ke secara anatomis dok gitu. Karena gigi itu di pojok-pojok belakang, di bawah permukaan akarnya itu ada namanya kanalis mandibularis. Nah disitulah berisi salah satunya adalah syaraf-syaraf yang menginervasi ke wajah nih dok gitu. Nah itu biasanya orang-orang dengan gigi impaksi yang sudah lama, karena gigi impaksi itu misalnya gigi M3 nih ya, gigi geraham bungsu, dia tumbuh di sekitar usia 17 sampai 21 atau bisa sampai 24 tahun dewasa. Nah kan berarti periodenya sudah lewat nih. Nah dan dia baru ngaku sakitnya udah umur 30 gitu kan ya dok. Artinya proses itu sudah lama sebenarnya. Cuma orang Indonesia kan jagoan ya dok gitu. Mereka sakit ya dok ya. Karena udah kulino ya, udah biasa ya dok gitu. Kalau misalnya nggak sakit dia nggak akan ada kesini kok dok. Jadi pasti udah dia terasa baru. Nah terasanya apakah terasanya di gigi? Tidak melulu. Ini cantiknya si gigi impaksi. Kadang nyerinya itu bukan di giginya dok, tapi seperti ini nih kalau di wajah ya, satu adalah dia bisa ke atas nih, jadi pusing sekali. Nyerinya itu hilang timbul, sesuka hati dia gitu. Kemudian ke arah matanya tuh kayaknya pegel, capek gitu kan ya dok. Terus kerahang ini buka tutup mulut tuh nggak enak, makan juga jadi nggak enak kan gitu. Kayaknya ada makanan favorit kita juga ya kalau lagi kambuh gitu ibaratnya, terus kita jadi nggak akan nyaman lah ya. Dan yang satunya lagi ke leher nih dok, dari leher ke bawah sampai ke belakang ini rasanya pegel gitu kan ya, sakit. Nah rasa itu orang apa kepikiran itu sakit gigi? Enggak toh dok ya kan. Banyak orang yang akhirnya sudah ke dokter syaraf dulu atau ke dokter yang lain dulu. Tapi itu indahnya juga teknologi sekarang, beberapa dokter memang bersinergi. Kita di Hermina juga untuk yang gigi impaksi kadang dikenali dari dokter THT, karena itu juga bisa berefek ke bagian THT, dari dokter syaraf juga ya, dari neurologis dan dari dokter-dokter yang lainnya. Karena ketika itu berasa itu pasti nggak nyaman dok. Kalau guyon saya nih ke pasien-pasien adalah itu nyerinya adalah nyeri jai langkung dok. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar dok. Kapan dia mau kerasa ya kerasa aja. Mau kita lagi senang-senang, mau lagi happy-happy, ya kerasa aja. Dan ketika itu terasa, itu kita obatin apapun, itu akan tetap sakit. Dia hanya akan berkurang sedikit saja, tapi akan terus berkepanjangan. Gitu sih dok. Dan nggak enak kan ya datang tiba-tiba gitu kan ya dok. Tiba-tiba sakit ya dok. Iya. Nah mungkin untuk sahabat Hermina nih, mungkin yang ada keluhan seperti pusing yang berulang, terus mungkin tadi sudah disampaikan oleh dokter Nova, yang nyerinya menjalar ke arah pipi, terus tidak sembuh nih, udah ke beberapa dokter ternyata kok nggak sembuh-sembuh. Nah bisa nih untuk ke dokter gigi untuk dicek apakah dia tuh ada impaksinya atau enggak. Nah di Rumah Sakit Hermina ini sudah ada klinik untuk dokter gigi spesialistiknya. Jadi untuk sahabat Hermina yang memiliki gejala seperti itu, silakan datang ke Rumah Sakit Hermina gitu. Oke dok, terima kasih nih dok untuk bincang-bincang sorenya nih dok. Betul, sama juga mungkin dokter Nisa bisa ngeinfo ini ke sahabat-sahabat Hermina. Untuk klinik dokter gigi spesialis bedah mulut ada setiap hari. Jadi Senin sampai Jumat. Jadi mau datangnya hari apa aja bisa sebenarnya ada. Betul. Ya. Dan kita pelayanannya semua asuransi apapun di cover di Hermina Pandanaran. Jangan salah ya. Di Rumah Sakit Hermina Pandanaran Senin sampai Jumat. Untuk ketemu sama saya pribadi dokter Nisa biar sahabat Hermina nggak salah juga kan ya. Di setiap hari ada, tapi kalau buat ketemu sama saya ada di Senin, Rabu dan Jumat.
Jumat. Ya. Jangan lupa ya sahabat Hermina ya, datang ya Senin, Rabu, Jumat untuk ketemu sama Dokter Nova yang cantik. Aduh, terima kasih Dokter Nisa. Oke. Dok, terima kasih ya Dok. Sama-sama. Ya, Dok. Ya, semoga Dokter Nisa nggak impaksi juga loh. Ntar kita ngobrol-ngobrol, janjian dokter yang impaksi gitu ya. Dok ya. Ya. Oke, sekian dari kami ya. Semoga dapat menambah wawasan dari sahabat Hermina. Dadah. Sampai jumpa semua sahabat Hermina. Ditunggu di Hermina Pandanaran.